Saya perkenalkan sejumlah narasumber yang sudah bergabung. Ada Bang Adian Apitupulu, Wakil Koordinator Tim Relawan Pemenangan Ganjar yang tentunya juga adalah kader PDIP. Kemudian ada Bang Renanda Bahtar, Wasekjen Partai Demokrat. Selamat malam, Bang Adian, Bang Renanda. Gak hanya kita bertiga malam ini, ada juga Mas Adi Praitno dan juga Andre Rosiade, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra yang bergabung secara virtual. Bang Andre, Mas Adi. Malam Christian, Mr. Adian Praitno, Bang Adian, sama Bang Renanda. Nih, kita biarin dulu nyapa-nyapa semuanya, ya kan ya. Halo Andre. Siap. Halo Bang Andre. Ini Bang Adian nyapa Bang Andre maknanya apa? Karena kan kalau dilihat sekarang, kita coba dulu ya, membahas mengenai dua baca pres yang paling kompetitif hari-hari ini. Baca pres ya kan, baru deklarasi baca pres. Pak Prabowo saya belum tahu, saya suka nanya tiap malam sama Bang Andre, ini sebenarnya jadi capres atau enggak nih? Kalau katanya versinya adalah kalau menurut Partai Gerindra itu sudah pasti jadi capres. Belum tahu kalau soal PKB dan lain-lain ya Bang. Nanti saya tanyalah malam ini, mungkin sudah ada jawaban yang berbeda. Tapi ke Bang Adian dulu. Pak Ganjar dan Pak Prabowo hari-hari ini oleh berbagai lembaga survei elektabilitasnya marginnya makin tipis. Marginnya tipis, masuk ke margin of error, mungkin itu berarti plus minus bisa jadi angkanya terbalik begitu ya, karena kan marginnya tidak begitu jauh atau di bawah margin of error. Apa maknanya buat PDIP? Makna survei berbagai lembaga survei itu yang tadinya Pak Prabowo di bawah Pak Ganjar, sekarang justru kemudian mulai sangat kompetitif. Kita sebut kompetitif karena turun naik ya Bang. Apa maknanya dan apakah ini juga menguatkan wacana yang mungkin saya nggak tahu PDIP di kader internal PDIP pernah bahas ini nggak, tapi setidaknya sekarang ini ada projo yang menyuarakan itu. Mungkin nggak misalnya Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo untuk kemudian dijadikan satu pasang aja. Itu dibahas nggak di internal PDIP? Kita jawab yang mana nih? Yang survei dulu apa yang mana? Ya survei dulu lah, survei dulu. Banyak ya pertanyaan saya ke Bang Iya, banyak Adian, ya? benar sampai kita bingung bagi-bagian begini. Kalau survei itu begini ya, Prabowo itu dideklarasikan Gerindra menjadi calon presiden itu bulan Agustus kalau tidak salah, 2022. Oke, hasil surveinya setelah 9 bulan ya, yang tadi. Ya. Oke, Anies itu kalau tidak salah dideklarasikan oleh Nasdem ya. Jadi sudah ada partai yang mendeklarasikan itu kalau tidak salah bulan Oktober 2022. Jadi sudah 7 bulan, hasilnya ini. Kalau Ganjar dideklarasikan oleh partai baru tanggal 21 April 2023. Sampai survei itu keluar kalau tidak salah baru 33 hari. Jadi kita sedang beradu, mesin partai bekerja, mesin relawan bekerja, ada yang sudah bekerja 9 bulan, 7 bulan, dan 33 hari. Ganjar baru 33 hari. Nah kalau dari situ, ya kita optimis banget lah. Yang 9 bulan, yang 7 bulan turun, yang 9 bulan merayap gitu loh. Itu kalau kita lihat dari survei, artinya kan berapa lama mesin partainya bekerja, itu akan terkorelasi dengan hasil surveinya. Kalau 9 bulan harusnya jauh lebih tinggi, 7 bulan lebih tinggi dibandingkan 33 hari gitu loh. Jadi PDIP sangat optimis jelang Oktober, bahkan nanti 14 Februari elektabilitas Ganjar Pranowo itu bisa dikatrol. Itu satu pertanyaan paling Bang. bisa, Yang sangat kedua, bisa. Bagaimana caranya? Sangat bisa dong. Dalam 9 bulan Prabowo sudah berkeliling hampir ke seluruh provinsi. Dalam 7 bulan Anies juga sudah berkeliling hampir ke seluruh provinsi, bahkan sampai ke Melbourne, sampai ke Hong Kong kalau tidak salah ya, apa Singapura apa lupa gue itu. Pokoknya sampai keluar luar negeri lah gitu dalam 7 bulan. Dalam 33 hari Ganjar baru ke 5 provinsi. Masih ada sekitar 33 provinsi lagi yang dia belum datang. Bayangkan nggak kalau kemudian dia sudah berkeliling ke 33 provinsi yang lain, dia sudah terjun sampai ke rakyat dan sebagainya, waktunya sudah full untuk kampanye, karena dia kan kampanye cuma Jumat Sabtu Minggu kalau tidak salah, berkeliling ya, bukan kampanye. Berkeliling itu cuma Jumat Sabtu Minggu, sisa hari sebelumnya kan dia bekerja. Kalau dia sudah 7 hari kali 24 jam, melejit tinggi itu. Meroket lah bahasanya. Nah, Bang Andre, nih kata Bang Adian meroket lah nanti karena perbandingannya Pak Prabowo lebih lama lah. Satu itu hitungan yang tahun lalu, tapi kan sebelumnya sudah ada yang jadi
capres malah ya 2014, 2019. Gua ngomong gitu loh nanti. Ya kan? Sebelumnya berpasangan dengan Bu Mega lama banget lah kalau misalnya mau hitung-hitungan dari starting point, Bang Andre. Kita jangan hitung yang lalu-lalu lah, kita mulai dari yang 2022 lah. Tapi tanya dulu Bang Andre, nih tanggapannya gimana Bang? Apa yang hari-hari ini kemudian kalau saya lihat di Instagramnya Bang Andre tampaknya bahagia sekali ya dengan hasil survei berbagai lembaga survei, Bang. Ya, kita nggak mau mengomentari pernyataan Pak Adian lah, itu hak Pak Adian pakai narasi-narasi pembenarannya kan, nama juga usaha kan, orang jualan dagang ya tentu membangun narasi pembenarannya. Yang jelas kami saat ini bersyukur saja, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, saat ini Pak Prabowo mendapatkan dukungan yang begitu besar dari masyarakat. Memang sempat tertinggal di Oktober 2022, alhamdulillah kami melakukan pembenahan besar-besaran dan meminta Pak Prabowo mulai berkeliling, dan alhamdulillah mulai Desember 2022 Pak Prabowo mulai Sabtu, Minggu berkeliling menyapa masyarakat. Ya alhamdulillah kita syukuri saat ini survei Pak Prabowo ya head to head sudah mengalahkan Mas Ganjar maupun Mas Anies. Ini kita syukuri. Tentu hasil survei ini bukan menjadikan kami sombong atau jumawa, tapi ini memberikan semangat lebih baik besar lagi kepada kami, melecut kami untuk bekerja lebih keras lagi dengan harapan elektabilitas Pak Prabowo semakin meningkat. Seperti itu, Fristian. Dan satu hal lagi yang tadi Fristian sebutkan, saya ingin menegaskan, Pak Prabowo itu calon presiden, Fristian. Calon presiden oleh Gerindra. Ya, jadi jangan lagi ya menyebutkan Pak Prabowo mau jadi apa. Kami akan antarkan Pak Prabowo ke KPU itu sebagai calon presiden. Dan insya Allah 20 Oktober 2024 Pak Prabowo akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8 sesuai sandi namanya Pak Prabowo 08. Seperti itu. Ya. Itu dari Gerindra. Kalau dari Partai Demokrat mewakili koalisi perubahan ini, tadi bagus logikanya Bang Adian. Saya tambahkan lagi, selain memang mulai sudah dideklarasikan sejak Oktober 2022, saat ini tampaknya yang tanda petik ya, sekali lagi tanda petik, yang nggak punya pekerjaan itu kan Pak Anies Baswedan, ya kan Pak Prabowo masih jadi Menteri Pertahanan, Pak Ganjar masih jadi gubernur, jadi punya waktu yang lebih banyak untuk keliling Indonesia itu sebenarnya Anies Baswedan, tapi kok hasilnya 20-an gitu ya, 20-an, linear dengan yang mungkin tidak puas kepada Pak Jokowi, karena kan yang puas pada Jokowi rata-rata 70-an ya, jadi sisanya nih kayaknya yang nggak puas pindah ke Pak Anies semua gitu hasil surveinya. Ya enggak, kalau kita kan menyikapi survei itu semua sama ya harusnya ya. Survei ini memotret apa peristiwa yang terjadi hari ini. Yang terjadi hari ini tentu dengan tadi faktornya sudah banyak disebutkan juga oleh Bu Andrian juga tadi, waktu dan segala macam. Begitu juga dengan itu kan ada pastinya ada penggiringan opini dari survei-survei ya, sehingga membangun apa stigma atau persepsi bahwa wah ini kayaknya yang paling kuat. Dan kemudian juga masalah soal waktu, memang 7 bulan sudah dilakukan, tetapi tadi dalam posisi dia sudah tidak dalam posisi menjabat. Beda dengan Mas Ganjar ya, beda dengan Pak Prabowo yang tentu masih punya panggung di depan kan politik. Justru sekarang, logika saya tadi berarti salah dong ya, bahwa justru, punya nanti lebih banyak tinggal yang kita Indonesia, lihat maksudnya. Pada saat ini kan tadi kita udah sepakat tadi, Fristian sudah bilang bahwa ini kan sebenarnya nggak terlalu signifikan nih saat ini ya antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar. Kalau Mas Anies pasti nyusul itu nanti akan sama juga lah kurang lebih par. Sehingga cawapres di antara mereka bertiga ini tentu juga akan memberikan kontribusi terhadap elektabilitas juga. Apakah itu ngangkat atau turun? Ya, itu kan pasti ada kemungkinan ya kan. Nah, kalau saya melihat kemungkinan paling dekat ini yang bisa deklarasi capres dan cawapres lengkap adalah dari koalisi kami dari perubahan. Solid ya, lebih solid. Biasanya saya nggak tahu, mungkin Bung Adian nanti yang lebih tahu bisa menjawab. Biasanya kalau PD Perjuangan di belakang. Strategi kalau kita lihat kan selalu seperti itu. Tapi itu strateginya. Ya, tapi mereka punya hitungan pasti kan. Tetapi ini kan juga apakah cukup nanti kan waktunya. Ini yang kita hitung semua tentu. Kita akan lihat PD Perjuangan apakah akan mengubah pendekatan selama ini bahwa deklarasi pasangan itu di belakangan atau jangan-jangan bisa lebih cepat. Terus bagaimana kita menyikapi? Ini kan masalah kita ini rakyat saat ini masyarakat belum melihat nih signifikansi antara apa nih yang mau
diperjuangkan Pak Prabowo, visi programnya apa, kemudian Pak Ganjar udah Pak Anies jelas, sendiri? mungkin Pak Anies sendiri kan kemarin kalau kita lihat sudah mulai lebih tajam sejak acara Itu sudah mulai lebih tajam karena memang harus karena mencari begini, pembeda bukan. atau Karena kita sudah memang membuat timeline. Oke. Tahapan-tahapan communication stage-nya kita bangun. Narasi di sini harus apa dulu, nanti apa. Nah, mungkin pada saat kita betul-betul menegaskan apa pembeda kita, faktor pembeda, diferensiasi kita dengan Pak Ganjar, dengan Pak Prabowo, kami yakin itu pasti akan otomatis diterima oleh sebagian besar. Ke Mas Adi nih supaya bisa memberikan pandangan. Ini Mas Adi juga punya lembaga survei, jadi bisa kemudian menyampaikan bahwa apakah memang apa yang tengah terjadi di jajaran para baca pres, sebesar apa kontribusi dari para bacawa pres, karena Anda dan banyak analis politik mengatakan demikian. Jadi yang bisa memberikan insentif elektoral kepada para baca pres saat ini adalah sosok-sosok cawapres. Tapi kan masih nggak kelihatan nih, belum, mungkin kalau yang punya elektabilitas tinggi dia nggak punya partai, ada yang sudah setiap hari tampil berdua tapi nggak kunjung dideklarasikan bareng. Anda melihatnya bagaimana, Mas Adi? Pertama, secara prinsip kalau melihat elektabilitas ketiga calon presiden di 2024 ini kan rata-rata belum ada yang mencapai angka psikologis 60%. Dalam logika statistik misalnya, siapapun yang ingin bertanding di 2024, kalau ada yang belum mencapai 60%, maka wajib hukumnya mencari calon wakil pendamping yang saya kira memang bisa dipastikan akan bisa berdampak secara signifikan. Karena salah pilih cawapres tentu saja akan menjadi kiamat sehari. Itu bahasa saya biasanya, Christian. Kecuali misalnya Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo, elektabilitas sebelum pencoblosan sampai 60%, saya kira tutup mata saja berpasangan dengan siapapun, insya Allah memenangkan pertarungan politik. Itu logika statistik, tentu dengan tanpa maksud mau mendahului kehendak Tuhan. Itu pertama. Yang kedua yang menarik ini kan soal turun naik elektabilitas pasangan calon ya 2024. Saya membaca secara umum di antara ketiga nama itu, Ganjar Pranowo popularitasnya baru sebatas 85%. Anies itu 92%. Sementara Prabowo Subianto itu kalau bicara tentang popularitasnya itu sudah mentok ya, hampir 100% seperti Jokowi. Artinya apa? Kalau kita melihat angka-angka yang saat ini cukup kompetitif pada Prabowo dan Ganjar, tentu ada satu catatan, Ganjar saat ini popularitasnya baru 85%. Bisa dibayangkan kalau popularitas Ganjar misalnya sampai 95% dengan safari politik, dengan roadshow, dengan amplifikasi kampanye-kampanye di mana-mana, kan tinggal dilihat gitu ya. Sangat mungkin Ganjar itu elektabilitasnya akan naik juga secara signifikan. Mengingat Ganjar ini baru 31 hari kalau tidak keliru diumumkan sebagai kandidat capres. Nah, Prabowo Subianto naik elektabilitasnya itu karena dua faktor. Pertama karena faktor blunder politik yang sempat disampaikan oleh Ganjar Pranowo terkait penolakan terhadap timnas Israel beberapa waktu yang lalu. Bukan karena misalnya kerja-kerja yang secara signifikan dilakukan melalui roadshow dan safari-safari politik. Yang kedua, dibandingkan dengan Ganjar misalnya, Prabowo itu sudah lama kelihatan perang udaranya melalui baliho spanduk yang diamplifikasi oleh kader-kader Gerindra. Itu sepanjang jalan di berbagai tempat. Pasti ada caleg Gerindra di level provinsi, kabupaten, dan kota yang bergandengan dengan gambar Prabowo Subianto. Nah, sekarang Ganjar itu belum kelihatan, mungkin baru sebulan ini, dan belum juga kelihatan P3 itu melakukan kampanye-kampanye yang juga masif untuk melakukan sosialisasi politik terhadap Ganjar. Kan tinggal diuji nanti. Kalau sudah mesin politik PDIP diamplifikasi, P3 juga diamplifikasi, elektabilitas Ganjar tinggal diuji apakah akan naik secara signifikan atau justru sebaliknya. Sementara Anies Baswedan saya melihat ada dua faktor, Christian. Ini Anies saya kira memang telat panas ya. Jadi nunggu Joni Plate ditetapkan sebagai tersangka, baru kemudian nyalak partai-partai politik mendukungnya Poros Perubahan. Anies tampil secara simultan dengan Nasdem, PKS, dan Demokrat mengkritik secara lantang kebijakan politik Jokowi. Padahal kritisisme, positioning yang berbeda dari pemerintah itu mestinya disampaikan sejak awal Oktober beberapa waktu. Persis ketika Anies dideklarasikan oleh Nasdem sebagai kandidat capres. Seakan-akan kritisnya Anies gitu ya, mengkritik kebijakan politik Jokowi
dalam kondisi terpaksa dan terdesak. Saya melihat ini panas telatnya, sehingga publik melihat tidak ada sesuatu yang spesial pada Anies. Yang kedua, saya melihat Partai Demokrat tidak terlampau maksimal, bahkan belum melihat sebagai calon presiden. Mungkin karena ingin sangat terkait dengan posisi AHY yang tidak kunjung diumumkan sebagai wakil ya. Kita tahu hampir tiap hari dan setiap saat. Elit-elit Partai Demokrat itu jauh lebih memuji Anies ketimbang AHY, tapi sampai sekarang tidak pernah diumumkan sebagai wakil. Ini sepertinya kemudian bisa menjelaskan kenapa Partai Demokrat sampai hari ini tidak ada kampanye yang kemudian memperjuangkan Anies sebagai kandidat capres atau baliho, spanduk dan billboardnya ada gambar Anies yang kemudian ada logo partai. Mungkin ada, tapi itu tidak banyak. Nah, jadi faktor-faktor ini sebenarnya, Christian, yang saya kira bisa kita lihat sebagai parameter politik untuk melihat bagaimana migrasi dan pergerakan politik calon di 2024. Jalannya masih cukup panjang dan cukup itu. Pertaruhannya memang sejauh mana nanti amplifikasi mesin-mesin partai yang kemudian akan bermuara pada elektabilitas sang calon itu. Baik, kalau ada dua hal yang kita bahas usai jeda, saya harus jeda. Ini apa benar, kalau mumpung ada Partai Demokrat ya di sini, apakah benar Partai Demokrat masih setengah hati mendukung Anies Baswedan sehingga hasilnya masih 20-an% jauh dibanding dengan sekitar 10-an% dibanding dengan Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Dan yang kedua adalah Bang Andre, saya mau nanya juga nanti mungkin bisa dipersiapkan saat kita jeda jawabannya, karena Nusron Wahid mengatakan bahwa nanti ada lagi nih, itu juga dia bingung ya. Ini antara Pak Prabowo mau gabung sama berpasangan dengan Gus Muhaimin, atau seperti yang dikatakan oleh Nusron Wahid hari-hari ini bahwa nanti baca presnya adalah KKIR, cawapresnya adalah KIP. Bisa jadi adalah Pak Prabowo dan Pak Erlangga. Persiapan untuk koalisi besar, apakah koalisi besar ini untuk mengepung PDIP dan P3? Nanti saya minta tanggapan juga Bang Adian. Tapi kita harus jeda, usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.